Di tanah Maluku, lahir seorang gadis muda dengan keberanian yang luar biasa. Ya, namanya adalah Martha Christina Tiahahu. Di usia belia, ia menyaksikan penderitaan negerinya. Namun ia memilih untuk berdiri dan melawan. Aduh, Mbok Priska ini kasih tugas banyak sekali. Satu tugas belum selesai, so tambah lagi. Katong ini murid dan mesin. Sing bisa kasih santai sedikit kah? Aduh, pahlawan. Satu pahlawan. Pahlawan. Mungkin kita hanya mengenalnya sebagai Martha Christina Tiahahu, namun tanah Maluku masih menyimpan kisahnya. Dan dari sanalah semuanya bermula. Sejak kecil, Martha tumbuh dalam lingkungan perjuangan. Ia terbiasa melihat perlawanan rakyat Maluku dan dididik dengan semangat keberanian serta cinta tanah air. Beliau lahir pada 4 Januari 1800 tepatnya di Nusa Laut, Abubu, Maluku. Martha merupakan seorang putri dari Kapitan Paulus Tiahahu, seorang pemimpin perang yang menentang penjajahan Belanda di kala itu. Dan ini adalah kisah Putri Laut Maluku. Martha, jangan terlalu pergi jauh ke laut. Ombak bisa berubah kapan saja. Kadang terlihat tenang tapi di dalamnya ada arus yang kuat. Tapi laut selalu tenang kan, Bu? Seperti hati orang yang sabar. Ya, tapi sebelum tenang ia harus melewati badai dan badai itu seringkali menyakitkan, Nak. Ya, kalau begitu Martha akan belajar menjadi kuat seperti laut, tidak takut pada badai. Tangan itu memang besar, Nak, tapi ingat, kekuatan besar itu datang dari cinta tanah air dan keluarga. Kalimat itu menjadi gambaran hidupnya sendiri. Namun sayangnya, itu semua hanyalah mimpi. Karena Ibu Martha telah meninggal ketika ia masih kecil. Martha, apa yang kau lihat di sana? Laut yang luas dan matahari yang perlahan menghilang arah. Beta melihat tanah yang harus dijaga. Orang-orang luar datang bukan untuk melihat keindahan, tapi mereka
datang untuk mengambil rempah-rempah kita, menguras tenaga-tenaga orang-orang kita, dan membuat kita merasa kecil di tanah kita sendiri. Mengapa mereka ingin menguasai tanah kita, Ayah? Bukankah Tuhan menciptakan bumi ini untuk kita semua? Karena mereka tidak mengerti arti dari kata rumah. Tanah ini bukan sekedar pasir dan pohon, tapi inilah jati diri kita. Disinilah nenek moyang kita dimakamkan. Disinilah juga kita, darah kita mengalir. Kalau begitu, beta akan berdiri tegak bersama Ayah. Beta tidak ingin melihat orang-orang kita sendiri hidup tertunduk, takut, dan malu di tanah kita ini. Beta ingin orang-orang semuanya berdiri dengan tegak di tanah kita sendiri. Beta bersyukur punya anak perempuan seperti kamu. Walaupun perempuan, tapi hatimu seperti baja. Beta bersyukur karena Tuhan sudah mengirimkan anak sepertimu jadi anak beta. Perempuan juga punya keberanian, Ayah. Cinta pada tanah air tidak memandang laki-laki atau perempuan. Betul sekali, nak. Selalu ingat itu. Semangat perjuangan Martha sama seperti sang ayah. Semua kata, semua ucapan yang ayahnya sampaikan selalu menjadi pegangan hidup untuk Martha. Sudah kecil katong dengar tentang penderitaan, tentang bagaimana orang-orang kita disiksa. Mau sampai kapan katong diam? Mau sampai kapan begini? Stop Kak Martha. Mau tidak mau kita harus berkorban, Ina. Bergumul dong semua. Dong itu manusia, bukan hewan. Mau bagaimana lagi, Ina? Beta cuma takut kehilangan Ale, kehilangan Kapten Paulus. Beta juga takut. Terus kamu gimana? Di usia belasan tahun, suaranya menggetarkan hati orang-orang dewasa. Ia menjadi api yang membakar semangat yang penuh perjuangan di Maluku. Saudara-saudari, kita berdiri di sini bukan karena kita kuat, tapi karena kita tidak mau diinjak lagi. Mereka lupa bahwa cinta tanah air adalah senjata yang paling tajam. Suara semangat yang dimiliki oleh Kapten Paulus dan juga Martha mengundang ketertarikan para penjajah untuk menyerang Pulau Maluku. Yuli, Zain, Mark, Kinder, kamu tidak tahu apa-apa. Kami mungkin anak-anak, tetapi tanah ini adalah jiwa kami. Mungkin kalian punya senjata, tetapi kami punya semangat yang berkobar yang tak bisa kalian patahkan. Kami akan menyelesaikan perlawanan ini. Kalian akan menyesal. Kami tidak akan menyesal. Kami tidak akan menyesal membela kebenaran. Selama darah masih mengalir di tubuh kami, tanah ini adalah milik kami. Kapten Paulus pun ditahan dan dijatuhi hukuman mati. Cepat! Wait! Jangan berani-berani kamu sentuh ayah saya. Ya, ya. Ayah, kita tidak sanggup kehilangan ayah. Martha, jangan tangis ya. Tidak bisa ayah. Siapa yang ajarkan beta jika ayah tidak ada? Martha sudah besar. Martha adalah anak perempuan yang ayah miliki yang paling. Tidak bisa ayah. Kamu bisa, Martha. Cepat, Jan! Martha. Oh, kok badan panas sekali. Kau belum makan dulu Kak. Makan biar sedikit. Sudah tidak apa-apa. Ini cuma sebentar saja. Badanku sakit ini. Ada orang yang lihat kau. Ada orang yang ingat kau. Tidak. Semakin hebat. Martha, ayo kau lah. Suatu hari,
Suatu hari, mungkin bukan sekarang, suatu hari negeri ini akan bebas. Dan Katong terlibat dari awal itu. Tahun 1818, dalam usia yang masih sangat muda, belum genap 18 tahun, tepat 2 hari sebelum ia beranjak dewasa, Martha Christina Tiahahu menghembuskan nafas terakhirnya di kapal pengasingan di tengah luasnya Laut Banda. Ia tidak melihat Indonesia merdeka dengan matanya sendiri. Ayat buatku dan dia semakin dekat. Jalur hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir.